kebiasaan negatifnya. Maka mati itu di situ. Mana yang paling banyak kita lakukan? Maka kalau istiqomah kita bolak-balik ke masjid, balik lagi, pulang lagi ke masjid lagi, balik lagi. Tiba-tiba kita meninggal, habis dari masjid mulia. Nah, baru sekalian, semoga dengan kehadiran kita, segala pengorbanan kita yang telah kita korbankan ini, dan saat ini Allah Ta'ala datangkan keberkahan-keberkahan untuk kita. Berkahnya mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan bisa taat ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan jasmani serta kesehatan rohani, diberikan rezeki yang halal banyak dan barokah, diberikan ketenangan hati, ketentraman pikiran, dihasilkan cita-cita yang baik, dijauhkan dari balai, bencana, musibah dan penyakit, serta diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk bisa bertobat sebelum ajal tiba, di mana saja, kapan saja meninggalnya kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, bi barakatil Qur'an wal ijabah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah dulu membahas tentang benci terhadap setan dan benci terhadap dunia dulu ya. Sekarang wa bughdu ahlul ma'asi, bagian kewajiban hati, minal wajibatil qalbiyati bughdu ahlil ma'asi. Dari sebagian kewajiban hati kita wajib membenci ahli maksiat. Bi ayyang karo ala fi'lihimul ma'asi wala yardo bidzalika. Bi ayyang karo ala fi'lihim al ma'asi. Yang dimaksud dengan wa bughdu ahlul ma'asi, kita harus benci terhadap pelaku maksiat. Kalau pelaku sama kelakuan sama enggak? Pelaku orang berarti ya. Kalau kelakuan sifat. Ya, sifat dari orang. Orang yang melakukan maksiat memiliki perilaku maksiat, maka kita wajib membenci. Contoh, maksiat itu apa sih? Di sini yang pertama, maksiat dulu apa? Maksiat itu contoh lah, orang tidak sholat. Kan dalam hadis, kemunafikan di atas kemunafikan, kedoliman di atas kedoliman, yaitu kemaksiatan di atas kemaksiatan. Yaitu apabila orang mendengar suara azan tapi dia tidak datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Awalnya kekufuran di atas kekufuran, kemaksiatan di atas kemaksiatan, kemunafikan di atas kemunafikan, di mana orang mendengar suara azan dia tidak lakukan sholat, datang ke masjid berjamaah, atau sekalipun
mana dia tidak lakukan sholat di rumahnya. Tidak sholat berarti zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, setiap waktu nggak sholat. Tinggal sholat itu adalah maksiat. Maka kita yang tahu tentang hukum bahwa meninggalkan sholat itu maksiat, wajib kita ini benci terhadap perilaku. Wajib membenci terhadap perilaku seseorang yang meninggalkan kewajiban sholat tadi. Di sini bahasanya ahlul ma'asi. Kalau ahli itu beda, ada ahli, ada tidak ahli ya. Bapak bisa bikin bala-bala misalkan, tapi sekalinya bapak nyen bala-bala rasana teungeuna lenyet deh. Wah, pemburisan hancur nyen bala-bala teh. Karena baru 2 kali bikin bala-bala. Kedua kali rada heueuh. Pertama mah gagal pisan, kedua rada halus. Kenapa? Karena baru sekali 2 kali. Tapi ari anu pedagang mah tunggal poe nongkrong. Bala-balana ajib. Di dahar teh keras-keras. Komo make buras mah. Bala-bala hiji buras opat. Wareg badannya. Nikmat eta bala-balana. Karena dia sudah ahli di bidang nyieun bala-bala. Rutinitas setiap hari itu goreng bala-bala deui, balanya deui, beli kol, beli segala rupa, isu-isu bikin lagi, udah jago lah. Makanya orang yang dari blok-blok mana datang untuk menyerbu bala-bala itu, karena dia sudah ahli di bidangnya bala-bala. Coba kita yang baru 3 kali nyen bala-bala didagangkeun, moal anu meuli, rasana teueuna. Nah, itu ahli ya. Ahli itu berarti orang yang sudah rutin dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan. Ahlul ma'asi berarti orang yang sudah biasa meninggalkan melakukan maksiat. Dengar itu omongan itu sudah kemana? Entos ada omongan kurang. Wajib semua orang beriman itu hatinya ini ada kebencian terhadap perilaku. Awas ya, ini bagian batin, awas. Jadi tidak langsung nyasar ke orangnya. Makanya nanti dakwahnya juga hati, awas. Dakwah itu hati, karena di sini juga min wajibatil qalbiyati, berangkat dari ketidakridhoan hati melihat kemaksiatan. Kan di sini juga wabungdu ahlul ma'asi, ahli maksiat. Nah, mana tadi bukan itu? Ala biayan karo ala fi'lihimul ma'asi, inkar terhadap perilaku maksiat. Jadi perilaku apa? Bukan orangnya. Berarti kita harus masuk ke dalam hati agar perilaku yang dia lakukan itu bisa disentuh dengan hati kita. Nah, beda lagi dengan orangnya. Kalau orangnya fisik berarti ya. Maka bagaimana caranya? Kan ada hadis man
kekuasaan. Sebagai apa kita di lingkungan? Sebagai apa kita di masyarakat? Power. Gunakan power itu untuk merubah kemaksiatan. Fa'ilam yastati pabilisani, yang punya kekuasaan tidak berdiam diri saja, maka pabilisani. Coba kita tupis dengan lisan. Tuani, sin kasihmu, yang diomongkan ini ajak tuani, sin kasihmu. Itu nggak dakwah apa? Ngajak kebaikan atau melarang kemungkaran itu banyak kekhawatiran, lu makasihin. Fa'ilam yastati biqalbi. Nah, ini masuknya ke sini. Apabila power tidak ada, kemampuan tidak ada, lisan tidak ada, di sini ada. Ya Allah, mudah-mudahan ulah jadi masalah. Kurang tuh bisa ngomong. Di dia unggul ya, dina hate. Tapi kata Nabi wadzalik adzaful iman. Kalau hanya kita melihat kemaksiatan, berdiam diri, hanya digenggam, hanya ada di dalam hati saja, adzaful iman itu, lemah iman. Kalau orang nggak sholat, silaturahmi aja. Kalau orang melakukan maksiat, datangin aja. Rubah dia, ingatkan dia dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Bukan dengan emosi. Orang ada yang maksiat nih. Tiba-tiba datang, marah-marah. Ngapain marah-marah? Dia akan datang hidayah. Hidayah itu datangnya bukan dengan marah-marah, tapi bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Dengan metodologi yang mampu masuk ilmu itu ke dalam hati. Karena tadi kan kesadaran itu ada di dalam hati, bukan dalam kekerasan fisik. Sholatmu saya ngamuk berenanya berenua saya jualan dia cium jualan dia berenua ayo burak-burik saya mana balik gak akan menyelesaikan masalah. Pasti dia pindah dari sini ke tempat yang lain, kecewa dia. Tapi masuklah ke situ, ngobrol di situ, ngopi di situ, nyobain cium 2 gelas dulu Pak. Tahu jadi miluan bener ngobrol di suban cium dia tadi teh. Ya bukan, ngobrol dengan baik-baik, hati ke hati, sampaikan kebenaran di depan dia. Bisa enak Pak. Orang yang melakukan maksiat itu Pak sebetulnya sadar maksiat apa saja yang dilakukan oleh seseorang itu, dia menyadari itu dia itu dosa Pak. Ketika kita masuk ke dalam lingkaran mereka atau ke dalam kehidupan mereka, kemudian kita bicara tentang hukum agama, takut dia tuh akan sadar mual marah. Kacida namun seorang muslim kemudian dia maksiat dia itu kapergok kita sedang maksiat, dia omongan pelan-pelan terus ngamuk kuat kacida ya kan tadi dinya kakarek orang bertindak kamu ngamuk karek orang ngamuk duit ya kita pelan-pelan lagi dia akan ngomong hampura pasti gitu karena seedan-edan orang pasti keimanan ada akan menangis ketika sentuhan itu masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau dengan kekerasan akan muncul kebencian. Gitu. Mana cenah ngajak Gusti teh. Ada orang ini teh cenah apa cenah jualan ieu teh dosa, hal doa duitna haram. Tapi cenah orang teh boga diusaha bener. Insyaallah lah cenah hareup parek diganti dijual lah. Bebeakeun cenah ieu kagok. Tangker diganti cenah dengan usaha yang lain, lamun jualan maksiat, lamun kelakuan maksiat, insya Allah cenah mudah-mudahan dia perilaku terakhir, mana ini, nuhun Pak mesti ingetan. Nah, maka kita kalau berdakwah luar biasa. Dakwah itu
manusia sejahtera karena dakwah. Siapa yang dakwah? Allah pertama. Yang kedua, Allah mengutus para nabi, ratusan nabi, ribuan nabi, ratusan rasul, 124.000 nabi, 313 rasul diutus oleh Allah untuk dakwah dengan kitab panduannya. 104 kitab diturunkan ke muka bumi. Yang wajib diketahui kan ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang wajib diketahui itu pedoman. Ini adalah kitab ini adalah media dakwah, pedoman dakwah. Nabi dakwah dengan pedomannya Al-Quran. Kitab kayak gini adalah pengembangan dari Al-Quran biar mudah diserap gitu. Kalau nggak ada dakwah, Rasul tidak ada, datang para aulia. Aulia tidak ada, datang para ulama, alim ulama. Dakwah terus, dakwah menyampaikan. Orang bisa sholat karena dakwah. Orang mau sholat karena dakwah. Dakwah seperti ini, dakwah media, dakwah. Semua dakwah. Orang yang berdakwah pahalanya besar. Kita berdakwah kepada seseorang walaupun tidak mengerjakan, man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka kafa'ili. Sama saja kita melakukannya. Orang lain yang didakwahi oleh kita yang mengerjakan, kita mah hanya sekedar ngomong aja, tapi dia mengerjakan, kita gak mengerjakan, kafa'ili. Sama dengan kita dapat pahala orang yang mengerjakan. Kalau gak ada dakwah, agama akan turun, hancurlah agama. Tidak berwibawa agama. Dakwah mengajak. Dai, orang yang dakwah itu disebut dai. Ada ya? Ayat dai, ayat penceramah, ayat mubali, beda-beda tak? Penceramah, mubali, dai beda. Ada penceramah, mubali yang orientasi cari duit, Ada lagi, maka dijadikanlah profesi. Ada dai itu yang betul-betul mengajak tanpa upah, hanya mengajak, hanya mengingatkan orang lain tanpa upah. Itu dai betulan. Nah, kita harus inkar, minimal inkar, walaupun kita tidak berani untuk mengingatkan atau menghentikan. Wa buku anil ma'asi, lanjutkan. Wa mahabbatillah, dan mencintai kepada Allah. Wa ma'naha istidamatu ta'atihi wa istinabi mukhalifatihi afada dzalik ar-ramli. Mahabbatullah, yang tadi apa? Wa bughd dunya, wa bughd ahlul ma'asi, wa mahabbatullahi, berarti ya. Wa mahabbatu kalamihi. Apa cinta kepada Allah itu? Mahabbah kepada Allah itu apa? Maknanya istidamatu ta'atihi wa istinabi mukhalafatihi. Jadi yang disebut dengan takwa, menjalankan, menghimmat, itu menjalankan itu mungkin. Istidamatu teh menjalankan, berkhidmat kepada Allah dengan menjalankan semua apa yang diperintah Allah. Terus wastinabi nawahi, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ini namanya taat, takwa kan? Menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Gusti Allah.
kita sholat berjamaah, tanda kita mahabbah sama Allah. Kita zikir di sini, kita ngaji dulu, tanda mahabbah sama Allah. Karena mahabbah itu dibuktikan dengan ketaatan menjalankan semua perintah. Yang tadinya orang lain campur gaul dalam maksiat, kita menyendiri aja pergi. Itu mahabbah kepada Allah. Jadi kalau ingin maksiat, ya Allah, saya cinta kepadamu ya Allah, saya lebih baik meninggalkan. Karena Engkau telah mengatakan bahwa itu dilarang sama Engkau. Contoh inilah, cinta kakolot atau cinta kakolot. Mana yang ada kakolotnya aja. Ini mana itu ngaji aja. Kapan kakolot cinta ngaji? Mana ada cinta kakolot ya, cinta kakolot, cinta ke bapak induknya. Hidung teh kawek-wek, ngobrol-ngobrol, ngaji, sholat, ke masjid, sekolah. Contoh lu deket, jangan dulu ke Allah, terlalu jauh. Kalau cinta sama orang tua, apapun perintah orang tua dikerjakan. Kadang mana yang kayak tas sekolah teh, tong kemana-mana di imah, emak memelang, emak khawatir kalau kamu main-main cuci di rumah. Perintah, jangan keluar, berarti larangan. Orang yang cinta terhadap orang tuanya, setelah pulang sekolah dia nggak kemana-mana. Pesan orang tua itu dilakukan. Tanda anak itu cinta terhadap orang tua. Contoh kecil. Nah sekarang cinta kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah dikerjakan, apapun yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu maksudnya. Ini disebut dengan mahabbah. Lebih detail lagi, cinta terhadap pacar. Mas, ingin nasgor? Wis, boleh. Nasgor atau ketweu? Apa silakan. Selain nasgor apa lagi minumannya? Ditawaran. Karena yang minta itu pacar. Walaupun di tengah malam, diharap Ustaz Cikampek OTW demi mendapatkan nasgor. Untuk siapa? Pacar. Karena betul-betul cinta dengan ajiban pacar. Larangan pacar, Bang awas, jangan pernah larang lirik selain geneng. Dijaga banget. Lupa awalnya kita larangan. Pokoknya mah tong ngarokok. Bila adeureun atuh udun ge bila adeureun karena yang melarang itu pacar yang dicintai. Nah, itu bukti mahabbah terhadap pacar. Apapun permintaannya, apapun keinginannya, apapun larangannya siap dikerjakan. Keur ngomongna bobo, geus kawin make geus laas mudah, bodo amat. Aya dapat keur mahabbah kitu, tah contoh seperti ini. Kalau misalnya. Nah, berarti kalau masih banyak pelanggaran, masih banyak yang ditinggalkan kewajiban, masih banyak yang dilanggar larangan, maka itu bukan mahabbatul. Selanjutnya, wa mahabbatu kalamihi, cinta terhadap kalamnya. Mana kalamullah? Al-Qur'an. Wa mahabbatu kalamihi berarti kalamullah itu Al-Qur'an. Bi alla yaqra syai'an mimma fihi wa min alamati mahabbati aksaru tilawatihi idman habba syai'an aksara min dzikrihi. Kalamullah itu Al-Qur'an. Jadi bagaimana untuk membuktikan cinta kepada kalamullah? Tidak ada satupun ayat atau surah
yang diingkari atau huruf yang diingkari dari Al-Quran semua diyakini, dipercayai, dikaji dan diamalkan. Mimma fihi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa min alamati mahabbatihi dan dari salah satu dan dari sebagian cinta terhadap kalamullah aksaru tilawatihi, banyak mentilawahkan, banyak membaca. Oh, berarti kalau kita tandana cinta kepada kalamullah berarti cinta kepada Quran, kurang teh kudu sering tadarus, kudu sering baca Al-Quran, minimal satu hari 10 ayat. Dari Al-Baqarah kayak bulan puasa gitu, sepoe 10 ayat, sepoe 10 ayat terus Al-Baqarah, syukur-syukur sajud itunya. Kalau sajud terlalu banyaknya, setengah lembar tidak terlalu banyak nih, 10 ayat saja per hari. Itu tanda dia cinta kepada Allah, kalamullah wa mabahatu kalamihi. Idman ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Karena seseorang kalau mencintai sesuatu banyak menceritakannya. Tadi kan ka pacar banyak diobrolkeun ka bogoh teh, banyak diceritakeun pacar teh jeung babaturan. Malam tadi saya malam mingguan capek banget teh. Jalan-jalan jeung ka bogoh teh Cikarawa ka Cikarang. Saya dekat nyeri cenah tongkong teh. Boncengan wae. Ceritakeun terus. Hayang nyaritakeun. Seakan-akan menceritakan itu, orang yang diceritakan serasa hadir di hadapan kita karena cinta. Nah, orang kan Al-Quran kan Gusti Allah can nepi kadinya, belum nyampe kepada itu. Cinta kepada Allah hanya ucapan saja, belum bisa dibuktikan action. Bohong berarti cinta karena kalamullah jeung cinta ke Allah. Kalau belum kita melaksanakan tadi tilawah rutin setiap hari. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka seringkali menceritakannya. Berarti kalau cinta terhadap Al-Quran sering membacanya. Wa rasulihi dan mahabbah kepada Rasul. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kewajiban hati cinta kepada Allah, cinta kepada kalamullah, dan cinta kepada Rasul. Siapa Rasul kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah itu seperti apa? Wa min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam iqtida'u bihi wastimalu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtisalu awamirihi wa istinabu nawahihi wa ta'dibu bi adabihi fi isrihi wa yasrihi. Waduh. Nah, tanda cinta kepada Rasulullah adalah iktida'u bihi, mengikuti sunnah. Iktidak, ikut saja kepada Rasul. Apapun yang dilakukan Rasul diikuti. Kan Nabi itu memiliki surah sirah sarirah. Nabi surah sirah sarirah. Ada pikir Nabi. Sirah, pikir apa yang Nabi pikirkan selama hidup. Yang Nabi pikirkan selama hidup itu adalah umat. Nabi itu pikiran umat. Tidak hanya sekedar mikirin keluarga. Apa
mun bahasa urang mah Rasul teh ngadoakeun bae batur lah gitu. Karena Rasul sebagai pemimpin, apa yang dalam doa pemimpin itu adalah bagaimana umat semuanya ini selamat, masuk surga, bahagia dunia akhirat. Tak. Yang diimpikan, yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu sirah, ya sirah. Ada juga surah. Surah itu adalah cara penampilan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah itu bergaya, gitunya. Kan ada surah Nabi itu ada di dalam di dalam Barjanji kan, di dalam Barjanji ada surah Nabawiyah. Ada kan rambutnya Rasul itu segini, so apa boge, sing rambut reksa tarak-tak kan. Rasul berjenggot gitunya, cukur kumisnya, jenggotnya diibu. Banyaklah Rasulullah itu dalam penampilannya, bagaimana pakaiannya, sok baca lagu lagi ayat. Itu surah. Kemudian pikir, kemudian gaya surah sariro. Bagaimana cara hidupnya Nabi? Hidupnya Nabi bagaimana nih? Apakah berpoya-poya? Apakah sederhana? Apa yang dipentingkan dalam hidup Rasulullah? Wa mahabbati wa Rasulullah. Ittiba, ikut kepada Nabi. Cara mencintai Rasulullah itu kan. Kemudian selanjutnya, ini membaca sarahnya ya. Wastimalu sunnati, lakukan sunnahnya. Apa yang dilakukan dalam sunnah Rasulullah itu lakukan. Sunnah Rasulullah dikerjakan. Wattiba'u aqwalihi, apa yang diucapkan Nabi ikuti. Wa af'alihi, apa yang diperbuat Nabi lakukan. Wa amtithalu awamirihi, dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Wa zinabu nawahihi, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Wa ta'dibu bi adabihi, dan melakukan adab sebagai adabnya Rasulullah. Salah satunya Rasulullah tawadu, merendah diri. Fi usrihi wa yassirihi, di saat sempit dan di saat lapang. Nah, salah satunya itu. Kemudian ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah beriman seseorang ya di antara kalian hatta yakuna Allah, sehingga Allah dan Rasulnya ahabba, lebih dicintai mimma siwahuma, selain Allah dan Rasulnya. Jadi tidak termasuk orang beriman kalau masih mencintai hal-hal yang lain, Allah dan Rasul dikesampingkan. Kalau iman sesungguhnya itu adalah orang yang mengimani, mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Istri di bawah,